Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Nasiu untuk mata pelajaran matematika peminatan kelas 10. Kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu grafik fungsi eksponensial. Sebelum menggambar grafik fungsi eksponensial, kita belajar definisi fungsi eksponensial. Apa itu fungsi eksponensial? Fungsi eksponensial adalah fungsi yang memetakan setiap x anggota himpunan bilangan real ke fx sama dengan a pangkat x, dengan a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Yang berikutnya, bagaimana bentuk umum atau bentuk daripada fungsi eksponensial? Bentuknya adalah y sama dengan fx sama dengan k kali a pangkat x. Saya ulangi, y sama dengan fx sama dengan k kali a pangkat x. Ini adalah bentuk umumnya. Nah, sebagai contoh untuk menyelesaikan fungsi eksponensial, contoh 1, diketahui fx sama dengan 3 pangkat x. Tentukan hasil pemetaan untuk x himpunan negatif 2, negatif 1, 0, 1. Nah, jadi kita akan menentukan hasil pemetaan untuk x min 2 atau negatif 2, min 1, 0, 1. Nah, terhadap fungsi eksponensial fx sama dengan 3 pangkat x. Untuk menjawab soal ini, kita tulis dulu fx sama dengan 3 pangkat x, kita tulis ya. Nah, kemudian kita hitung satu persatu. Yang pertama adalah untuk x sama dengan negatif 2, nanti hasilnya berapa. Kemudian untuk x sama dengan negatif 1, hasilnya berapa, dan seterusnya. Ya, kita mulai dari untuk x sama dengan negatif 2, berarti kita tulis, ini saya kasih tanda panah. Berarti f x-nya diganti negatif 2. F negatif 2 sama dengan 3 pangkat negatif 2. Masih ingat berapa hasil dari 3 pangkat negatif 2? Diubah dulu menjadi pangkat positif ya. Menjadi 1/3 pangkat 2 sama dengan 1/3 pangkat 2, 9. Kemudian untuk x sama dengan negatif 1, maka kita tulis berarti f negatif 1 sama dengan 3. Nah, ikut ini, x-nya diganti negatif 1, berarti 3 pangkat negatif 1 sama dengan berapa? Ya, diubah dulu ya ke dalam pangkat positif. 1/3 pangkat 1 sama dengan 1/3 pangkat 1 adalah 3. Jadi untuk x sama dengan negatif 2 ketemu 1/9. Untuk x sama dengan negatif 1 ketemu 1/3. Selanjutnya bagaimana untuk x sama dengan 0? Berarti saya tulis di sini untuk x sama dengan 0, tanda panah gitu ya. Maka di sini muncul f0 sama dengan 3 pangkat 0. Berapa 3 pangkat 0 hasilnya? Berapa? Iya, 1 ya. 3 pangkat 0, 1. Dilanjutkan untuk x sama dengan 1. Untuk x sama dengan 1, maka di sini juga f1 ya, sama dengan 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 sama dengan berapa? 3 ya. Nah, selesai ya. Jadi hasil pemetaan, oke, kita tulis himpunan yang pertama ini ya, 1/9, kemudian 1/3, kemudian 1 dan 3 ya. Jadi ini langkah untuk menentukan hasil pemetaan dari fungsi eksponensial. Oke, sampai di sini paham ya? Untuk mencari hasil petanya.
Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang grafik fungsi, atau kita akan belajar bagaimana menggambar grafik fungsi eksponensial. Oke, menggambar grafik fungsi eksponensial. Oke. Ini langsung ke contoh saja. Contoh, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X untuk X anggota bilangan real. Nah, bagaimana ini? Jawab ya. Nah, untuk menggambar grafik fungsi eksponensial, kita butuh yang namanya tabel bantuan ya. Oke, tabel bantuan ini saya sudah buat seperti ini. Kemudian dari tabel bantuan ini nanti akan kita gambar grafiknya ke dalam diagram kartesius ya. Oke. Nah, kita tulis atau kita fokus ke sini dulu ya. Di sini ada X, ada 2 pangkat X. Nah, coba kalian perhatikan bahwa di sini X-nya anggota bilangan real. Jadi kalau X-nya anggota bilangan real, kalian bisa memilih bilangan negatif, 0 atau positif ya. Usahakan ketiga komponen tersebut ada, yaitu 0, bilangan negatif, atau bilangan positif ya. Nah, untuk mempermudah saya pilih begini. Misalkan ini 0 saya letakkan di sini ya. 0 X-nya ya, ini perhatikan di sini X, di sini 2 pangkat X. 2 pangkat X dari mana? Dari sini ya. 0 ini berarti sebelum itu ada min 1 ya, yang bulat saja saya pilih. Kemudian ini ada negatif 2, setelah 0 ini ada 1, 2, dan 3. Kemudian kita masukkan ke sini 2 pangkat X ya. Berarti untuk X-nya sama dengan negatif 2, maka 2 pangkat X-nya berapa? Saya tulis di sini. Untuk X sama dengan negatif 2, maka berarti 2 pangkat X-nya berarti 2 pangkat negatif 2. 2 pangkat negatif 2 berapa? Seperti tadi. Berarti 1 per 2 pangkat 2 atau 1 per 4. Berarti di sini untuk negatif 2, maka 2 pangkat X-nya 1 per 4. Ya, jelas ya. Kemudian untuk X sama dengan negatif 1, berarti X sama dengan negatif 1, maka 2 pangkat negatif 1 menjadi 1 per 2. Berarti ini 1 per 2. Untuk X-nya sama dengan 0. Berapa? Berarti 2 pangkat 0 sama dengan 1 ya. 1. Kemudian untuk X-nya sama dengan 1. Kalau X-nya 1 mudah ya. Berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2 ya. Lanjut, kalau X-nya 2 berapa? Langsung berarti 2 pangkat 2 berapa? 4 gitu ya. Untuk X-nya 3 berarti 2 pangkat 3 berarti 8. Nah, jadi kita sudah mendapatkan tabel bantuan seperti ini ya. Oke, selanjutnya dari tabel bantuan ini kita gambarkan ke diagram kartesiusnya ya. Ini ada sumbu X ya. Ini ada sumbu Y. Yang di sini ada 1, ini ada 2, 3 dan seterusnya ya. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Ini ada 1, 2 positif ya dan seterusnya. Oke, kita mulai saja. Titik yang pertama adalah negatif 2,1 per 4. Berarti X-nya negatif 2, Y-nya 1 per 4. X-nya negatif 2 di sini. Kemudian Y-nya 1 per 4. Berarti di sini kira-kira ini. Iya. Wah. Oke, titiknya kira-kira di sini ya. Selanjutnya negatif 1,5. X-nya negatif 1, Y-nya setengah. Ini X ya, negatif berarti naik sedikit saja. Oke. Di sini ya. Kemudian X-nya 0, Y-nya 1. X-nya 0, Y-nya 1 berarti di sini ya. Selanjutnya adalah X-nya 1, Y-nya 2. 1, 2. X-nya 1, Y-nya 2. 1 di sini, Y-nya 2. Berarti 2 di sini ya. Ini 1 di sini. Nah, ketemu di sini. Kemudian
X-nya 2, Y-nya 4. 2, 4, 2, 4. Ini 3, ini 4 ya. Oke. Nah. Oke, ketemu di sini. Kemudian X-nya 3, Y-nya 8. 3, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 3 ya, berarti arahnya ke sini 3. Kemudian ke atas 8. Oke. Nah, ketemu seperti ini ya. Lah, ada titik-titik yang sudah kita dapatkan. Nah, selanjutnya adalah kita hubungkan titik-titik tersebut menjadi suatu grafik. Nah, perhatikan, berarti ini kita hubungkan semuanya. Ya. Oke, semoga ini bagus ya hasilnya. Oke. Ya, saya pengen ke sini. Nah, ini adalah grafiknya. Grafik Y sama dengan 2 pangkat X. Berarti ini grafik Y sama dengan 2 pangkat X. Perhatikan bahwa grafik ini dimulai dari sini nih ya. Nah, dan seterusnya ke kanan akan terus naik ya. Sehingga grafik ini adalah grafik monoton naik, artinya selalu naik ya. Kita berangkatnya dari sini kemudian ke sana. Oke, itu yang pertama ya, contoh yang pertama untuk menggambar grafik. Oke, jelas belum ini ya? Kalau belum jelas saya kasih contoh yang nomor 2. Yang nomor 2 bagaimana Pak? Yang nomor 2 diperhatikan ya. Contoh yang nomor 2. Ini contoh yang kedua ya. Gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan setengah dipangkatkan X untuk X anggota himpunan bilangan real. Sekali lagi, kalau soalnya X anggota himpunan bilangan real, kita bisa memilih nilai X antara lain adalah 0, kemudian bilangan negatif dan bilangan positif. Usahakan ketiga bilangan tersebut ada. Langkahnya seperti tadi, yaitu kita buat tabel bantuan dulu ya. Kita buat tabel bantuan, ini X, yang ini setengah dipangkatkan X, setengah dipangkatkan X dari sini ya. Nah, untuk pemilihan X-nya sendiri ya silahkan terserah, yang penting ada 3 komponen tadi. 0 biasanya saya letakkan di tengah di sini. Ini 0. Berarti otomatis ini 1, ini 2. Ke kiri negatif 1, kiri lagi negatif 2 ya. Nah, kita lengkapi tabel ini ya. Kita lengkapi tabelnya. Kita mulai dari untuk X sama dengan negatif 2, maka gitu ya, setengah pangkat negatif 2. Berapa ini setengah pangkat negatif 2 ya? Oke, sekarang untuk menyelesaikannya, setengah itu sendiri berapa sih? Ini pangkat negatif 2 ya. Setengah itu sendiri adalah 2 pangkat negatif 1. Sehingga 2 pangkat negatif 1 dipangkatkan negatif 2, maka 2 pangkat negatif 1 kali negatif 2 sama dengan 2 pangkat berapa? Negatif 1 kali negatif 2 adalah 2 pangkat 2 positif ya. 2 pangkat 2 berapa? 4. Berarti hasil di sini 4 ya. Kemudian untuk kesenggol ya. Untuk X sama dengan negatif 1, maka 1/2 pangkat negatif 1, saya tulis di bawahnya sini ya. Berarti sama seperti tadi, ini negatif 1, berarti 1/2 itu 2 pangkat negatif 1 sama dengan 2 pangkat negatif 1 dipangkatkan negatif 1, berarti pangkatnya dikalikan menjadi 2 pangkat 1, hasilnya 2. Berarti ini saya tulis 2. Kemudian untuk X sama dengan 0, X sama dengan 0 maka menjadi 1/2 dipangkatkan 0. Setiap bilangan dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 ya.
Kemudian untuk X sama dengan 1, maka setengah dipangkatkan 1 ya. Bilangan itu sendiri ya. Setengah. Ini setengah gitu ya. Kemudian untuk X sama dengan 2, maka setengah dipangkatkan 2. Hasilnya berapa ini setengah pangkat 2? 1/4 gitu ya. Oke, 1/4. Nah, kita tinggal seperti tadi memasukkan titik-titik yang ada ke dalam diagram Kartesius ya, atau sumbu X dan sumbu Y. Kita mulai dari negatif 2,4. X-nya negatif 2. Negatif berarti ini negatif 1, negatif 2. Y-nya 4. 1, 2, 3, 4 di sini ya. Berarti sini nah, oke, negatif 2,4 titiknya di sini ya. Kemudian negatif 1,2, negatif 1 Y-nya 2, berarti di sini ya. Negatif 1 Y-nya 2, ini 2. Kemudian 0,1 X-nya 0, Y-nya 1 di sini ya. Kemudian X-nya 1, Y-nya setengah, berarti di sini kira-kira X-nya 2, Y-nya seperempat ya, berarti ya makin mepet lagi ke sini ya. Kira-kira di sini ya. Oke. Nah, ingat seperti tadi ya, titik-titik yang sudah ketemu ya, kita hubungkan. Oke. Iya, oke ya. Nah, ini adalah grafik. Sebenarnya ini ke sana terus ya. Oke, dari sana. Ini adalah grafik fx sama dengan setengah dipangkatkan X. Karena ini perhatikan, kalau dari sini kan selalu turun ya, sehingga ini namanya grafik monoton turun ya. Monoton turun kalau bilangan pokoknya kurang dari 1 ya. Kalau tadi monoton naik kalau bilangan pokoknya lebih dari 1. Oke. Ini ya tentang menggambar grafik fungsi eksponen ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan bisa kita diskusikan di grup WhatsApp ya, biar kalian tambah jelas dengan penjelasan saya. Oke ya, bisa dipahami ya. Nanti kalau belum jelas bisa diputar ulang-ulang ya, biar semakin jelas. Nah, ini dia yang ditunggu ya. Kemudian latihannya. Oke. Latihannya ada 3 nomor saja, nggak usah banyak-banyak ya, 3 soal saja, nomor 1, 2, dan nomor 3. Untuk yang wajib dikerjakan nomor 1, kemudian nomor 2. Untuk nomor 3 silahkan kalian bisa dikerjakan atau tidak. Istilahnya ini adalah wajib ya, wajib, kemudian ini tidak wajib ya. Berarti kalau secara hukum Islam, kalau tidak wajib berarti apa? Sunnah ya. Kalau dikerjakan berarti dapat ilmu pengetahuan tambahan. Begitu ya, kalau tidak dikerjakan ya tidak apa-apa. Oke, itu ya penjelasan untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa dapat segera kalian pahami ya. Kalau belum paham silahkan diulang-ulang sehingga kalian menjadi lebih paham. Baik, sekian untuk pertemuan kali ini. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.